Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta bahasa Arab ya. Ini basic untuk mengetahui, untuk lebih enak, lebih paham membahas atau mendalami Al-Qur'an. Jadi kita belajar ilmu alat nahu saraf. Namanya qawaid kalau digabung ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kata penghubung. Waktu itu sudah diberi keterangan-keterangan mengenai kata penghubung. Ada, ini dia dulu. Berhenti kita sebentar. Ada 9 ya. Al-waw. Jadi waw ini. Fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Kalau wa artinya wa, dan. Kalau fa, maka. Ya, kemudian. Nah, Kemudian ataupun lalu. Nah, kalau summa, kemudian sama artinya ini. Cuma bedanya nanti kalau ini mesti tertib. Kalau ini tertib terakhir. Jadi summa dipakai akan pindah seasonnya. Kemudian hatta, sehingga. Au, atau. Am, atau juga. Bal, akan tetapi. La, tidak. Lakinna, akan tetapi juga. Mirip. Jadi ada 9 ya, huruf ataf. Huruf yang selalu mengapitkan atau menggandeng, bisa disambung dengan dia. Jadi ini yang 9. Adapun waw, fa, summa itu sudah dipelajari. Nah, kita coba mengulang-ulangnya supaya ini ya. Kemarin sudah ini kan yang 3 ini. Waw, fa, summa. Ini sudah diberi contoh. Ini yang konon kabarnya dulu mau ujian nggak jadi. Ya ujiannya begitu juga. Ada yang mau permisi sudah mau ujian, itu baga rasa. Ini pelajarannya. Sekarang kita pindah hatta ya. Ini bacaannya. Coba dibaca bersama-sama, ini apa kira-kira bacanya nih? Yang biru ini, yang hijau daun ini. Yamutun nasu. Yamutun nasu. Yamutun nasu. Hatta al-anbiya. Anbiya'u, anbiya'i. Ya, anbiya'u ya. Jadi yamutun nasu hatal anbiya'u. Ya. Yamutun nasu hatal anbiya'u. Yamutun nasu hatal anbiya'u. Yamutun nasu hatal anbiya'u. Jadi dibaca-baca ya, yamutun nasu hatal anbiya'u. Sekarang kita pelajari dulu, yamutu bentuk kata bendakah, bentuk kata kerjakah, bentuk huruf yang punya artikah? Fi'il mudhari. Langsung sekali fi'il mudhari'nya. Fi'il itu kan dipelajari ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar. Maksudnya fi'il menunjukkan kata yang lalu, yang sedang atau akan, kemudian perintah, itu dia fi'il. Nah, sekarang yamutu ini fi'il mudhari. Nah, kan kita ingin melihat aslinya. Apa fi'il madinya? Siapa dapat fi'il madinya?
Apa? Apa fiil? Ya. Fiil madinya adalah mata. Nah, ya. Fiil madinya adalah mata, ya. Mata. Mari kita pakai papan di sini yang ini. Kita gunakan dia supaya mundur ke bawah sedikit. Mata. Up. Jadi fiil madi dari yamutu itu adalah ma. Seperti ini. Ta. Ya. Mata. Ini fiil madinya. Kalau ini fiil madinya mata, kan berarti dia ada penyakit namanya. Di mana penyakitnya itu? Tengah. Ya, namanya ini penyakitnya alifnya ini. Jadi fiil madi yang 3 huruf itu atau yang 4, fiil madi kan ada 3 ada 4. Nah, berpenyakit dia. Jadi rupanya ada fiil madi yang sehat, ada yang sakit. Kalau mati seperti berpenyakit seperti ini, penyakitnya alif, nanti ketahuan bisa aslinya, nampak aslinya bisa wow. Jadi alif ini hanya bentuk apa ini? Bentuk perlindungannya, bentuk suakanya saja ini. Jadi coba kita cobakan dulu. Siapa bisa mencobakan sama-sama? Boleh menjadi 14, tasrif 14. Coba mata, mata. Terus apa lagi? Mata. Terus apa lagi? Matu. Matu. Kalau matu kan telah mati mereka. Terus yang perempuan? Matat. 2 orang yang mati perempuan. Ya matata. Gitu. Itu yang ke-6-nya ini baru agak payah ini. Coba yang banyak perempuan mati, bagaimana? Matna. Matna. Coba kita cobakan dulu ke fiil mudhari. Coba ini mata. Coba mudhari'nya apa? Fiil mudhari mata. Ya mutu. Ya mutu ya. Lihat dulu. Mata ya mutu. Ini dia. Kalau ya mutu ketahuan di sini berarti alif ini wow ya. Nanti waktu membuat banyak perempuan itu apa dibaca? Mutna atau dibaca minna? Mutna. Ya, mutna. Itu dia. Mutna. Sudah itu kalau sudah dapat mutna, terus murah lagi ke bawah. Coba mulai apa lagi? Mutta, terus? Mutta. 2. Terus? Mutuma. Mutum. Muti. Mutuma. Mutuna. Mutu. Mutna. Itu dia. Itu dia. Ya. Jadi mudhari'nya pun bisa dibuat. Nah, itu untuk mengulang-ulang pelajaran lama. Coba kalau masdarnya, masdar dari mata ini apa masdar? Mata, yamutu, matan. Matan. Matatan. Tapi ini ada waw ini. Coba. Mautan. Itu dia, mautan. Kan itu ya. Mautan, maut. Jadi mautan. Ya. Ya. Kalau ada huruf penyakitnya beda dari yang normal ya, Pak? Ya. Itu nampaknya karena sudah banyak melihat apa saja itu. Banyak berlatih mata yang untuk mautan. Nanti kalau maut, kalau ini bisa bentuk banyak taksir ini. Amwat. Ya. Ini baru balik kita ke atas lagi ya. Kita kan belajar huruf ataf sekarang. Cuma dibawa ke sini ya. Kalau fiil amarnya belum lagi dicari-cari gitu ya. Diambil pena,
ditulis-tulis, dicoba-coba yang berpenyakit ini yang apa ya? Apanya? Jadi kalau ini fi'il mudhari, ini kan fi'il mudhari. Kalau bertemu kita fi'il, maka tugas yang wajib kita lakukan apa lagi? Fa'il. Mencari fa'il. Mana fa'ilnya kalau ya? An-nasu. An-nasu. Ya. Jadi kalau ini fa'ilnya, maka baris akhir kata fa'il itu apa? Doma. Baris depan. Itu undang-undang itu. Undang-undangnya baris depan. Jadi yang fa'il kalau berbentuk kata tunggal dia, maka dikasih baris depan. Nah, itulah tuh. Maka dibaca yamutun nasu. Ini maka dibaca yamutu memang undang-undangnya juga bahwa fi'il mudhari itu dia marfu. Itu. Jadi yamutun nasu. Fa'ilnya nasu. Kalau yamutu apa artinya? Mati. Akan mati. Iya, akan mati satu, mati satu. Jadi dua. Kalau mata dibuat telah mati. Tapi kalau yamutu akan mati. Atau sedang mati. Jadi kalau begitu, yamutun nasu, baru ada di sini huruf atap. Hatta. Hattal, sambung. Hattal, ini dibaca apa? Ambiya'u. Kenapa dibaca ambiya'u? Karena diatapkan kepada nasu. Ambiya'u bentuk tunggal, bentuk banyak, bentuk dua. Banyak. Banyak. Apa bentuk tunggalnya, bentuk satunya? Apa? Nabi. Nabiun. Ya, nabi itu itulah dia nabi. Nabi itu artinya orang yang membawa berita bahwa ada kehidupan akhirat, bahwa ada Allah. Dia yang berita itu, bawa berita. Kalau dua nabinya? Nabiyani. Ya, nabiyani. Kalau banyak nabinya mulai 3 dari sampai ke atas? Ambiya. Jadi kalau begitu ambiya ini diatapkan ke an-nas. Nas kan banyak juga artinya itu. Bentuknya bentuk satu. Jadi kalau begitu, ini hatta artinya sehingga tadi kan. Coba terjemahkan. Akan mati manusia sehingga nabi-nabinya. Ya, nabi-nabi pun mati. Jadi akan mati manusia sampai nabi-nabi pun mati. Jadi hatta ini adalah dia sebagai huruf atap. Mungkin ini maka ini apa ini? Mungkin tak ayat ya. Saya pun mengambilnya dikutip di mana ini ya. Jadi pengertiannya begini. Karena ada dulu kisahnya kan waktu Nabi Muhammad meninggal kan ada orang yang nggak percaya. Sebab menurut anggapan dia kalau Nabi nggak mati. Jadi manusia mati ya sehingga nabi-nabi pun mati. Ya. Jadi ini namanya huruf atap. Ini tandailah dari sini. Berarti ini kata benda diatapkan ke an-nasu. An-nasu fungsinya jadi fa'il. Berarti ini secara hakikatnya dia jadi fa'il juga. Jadi kalau andai kata tidak ada hatta ini, dibaca begini. Yamutun nasu, terus yamutun ambiya. Dikasihlah apa ini? Hatta. Jadi dialah yang menyambungnya. Jadi itu makanya huruf atap itu artinya huruf sayang sebenarnya. Huruf sayang yang dikapiannya, dibawakannya. Biarlah saya di sini untuk mengulang si yamut ini katanya. Ya itu maka berat dugaan saya atap rumah gitu juga. Atap kenapa? Atau namanya ya sayang dia dilindunginya kita di apa? Selama ini kalau ditanya orang atap dari mana Pak? Ya memang lebih itu tidak perlu dipelajari. Rupanya setelah belajar Sarawak ngerti atap. Atap. Ya. Ya. Terus ini dia khutbahnya.
Ya. Alhamdulillah ada sedikit gangguan teknis. Itu kekurangan teknologi dan kehebatannya itu. Kekurangannya itu, kehebatannya hebat juga. Kita teruskan ya. Halo, bawa apa ibu-ibu? Bisa nyambung? Ya, ya. Nyambung. Penggunaan huruf ataf hatta ini sangat sedikit. Jadi tidak banyak. Bahwa yang diatafkan itu kata benda zahir atau jelas. Dan bagian dari maktuf alaihnya, arti tempat mengatafkannya, mungkin yang diatafkan itu lebih mulia atau lebih jelek. Seperti contoh di atas tadi. Ya, bahwa para nabi bahagian dari manusia. Kita lihat dulu ya. Ini dia. Akan mati manusia sehingga nabi-nabi. Jadi ini kan diatapkan ke sini. Jadi antara si atap dengan maktuf alaih berbeda. Mungkin ini yang lebih bagus daripada ini atau mungkin lebih jelek. Kalau ini kan ini lebih bagus. Pakai hatta itu. Jadi misalnya seperti ini kan, akan mati manusia sehingga nabi-nabi. Jadi karena nabi-nabi ini nampaknya manusia yang lebih mulia dari manusia banyak, dia lebih baik. Tapi sama juga, itu maksudnya nih. Jadi jarang sekali penggunaan hatta, bahwa yang diatapkan itu kata benda zahir, seperti nabi-nabi, dan bagian dari maktuf alaihnya, tempat kemuka, mungkin yang diatapkan itu lebih mulia atau lebih jelek. Seperti contoh di atas, bahwa para nabi bagian dari manusia. Ini lagi. Ini contoh berikut. Coba apa bacanya nih? Ini ghain, lam, ba, kaf. Apa bacanya? Ghain, huruf ghain, huruf lam, huruf ba. Apa bacanya? Ghalaba. Ghalaba ya. Ghalaba. Baru ini ka ini lain ini. Kalau ghalaba bentuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ini mana fa'ilnya? Tersembunyi, an-nasu. Itu dia an-nasu. Lalu ka yang ada di sini? Ya, ka yang ada di sini maf'ul. Ya, ka yang ada di sini maf'ul. Arti ghalaba itu menaklukkan atau mengalahkan. Mengalahkan. Jadi kalau begitu, ghalabakan nasu. Ghalabakan nasu. Coba terjemahkan. Telah menaklukkan atau mengalahkan akan engkau. Ini maf'ulnya. Telah mengalahkan akan engkau. Siapa yang mengalahkan akan engkau? Manusia. Manusia. Terus hatta. Ini huruf atap. Ini sibyanu. Sibyanu ini diatapkan ke an-nasu. Sibyan ini anak-anak ini, pajak-pajak ketek. Jadi telah menaklukkan akan engkau manusia banyak atau manusia, sehingga anak ketek pun menaklukkan engkau. Gitu. Mana yang mulia, manusia biasa dari anak ketek? Manusia. Jadi kadang-kadang tempat maktuf alaihnya ini lebih mulia daripada atap, atau yang diatapkan ini lebih bagus daripada tempat maktuf alaih itu. Gitu. Jadi jarang. Satu lagi contoh. Nih. Coba baca lagi sama-sama. A'jibni. A'jabani. A'jabani. Ya, a'jabani. Ali atau Ali. Si Ali nih, Ali. A'jabani Ali hatta saubuhu.
Ya, hatta saubuhu. Kalau a'jaba bentuk apa? Dari. Fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari a'jaba? Fi'il madi. Fi'il madi 4 huruf. Mana fa'ilnya? Huwa. Ali. Ali yang jadi fa'ilnya. Jadi a'jaba fi'il madi, fa'ilnya Ali. Lalu yang ya di sini jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul. Karena ya ini yang menjadi maf'ul, ini spesialis ini. Karena ya ini yang menjadi maf'ul, maka datanglah nun lil wiqayah namanya. Untuk membatasi ini supaya dia yang berbaris bawah. Sebab kalau ya ini katanya saya tidak peduli apakah kamu, kalau kata benda alhamdulillah, kalau kata kerja kan ini repot. Tidak ada dalam kamus kata kerja baris bawah. Jadi kalau kata kerja baris bawah pantang, datanglah nun, namanya nun lil wiqayah, memelihara baris. Makanya sering saya katakan ini nun PBB atau nun trapo macam-macam lah, itu supaya dekat ke pemikiran orang ya. Jadi coba terjemahkan sampai ini. A'jaba ini mencengangkan. Coba. Silakan ulak karang, Ibu Didi. Ya, mencengangkan Ali akan aku hingga alinya nanti di belakang dulu coba. Menurut letter ini. Mencengangkan akan aku Ali. Gitu. Telah mencengangkan atau mengagumkan terhadap akan aku. Siapa yang mengagumkan itu? Ali. Sehingga terus sehingga saubu ini kan yang diatapkan ini. Ya. Ali jadi fa'il dari a'jaba. Ini pun jadi fa'il sebenarnya. Jadi saubu fa'il dari a'jaba juga. Saubu artinya bajunya atau kainnya. Kainnya. Jadi bagaimana terjemahnya? Coba menurut letter, menurut tag-nya nih. Telah mencengangkan akan aku Ali hingga bajunya. Sehingga bajunya pun mencengangkan aku. Mana yang mulia baju sama si Ali? Ali. Mulia. Gitu ya. Lebih mulia Ali. Ini dia hatta itu. Jadi kagum, ya, mengagumkan terhadap aku si Ali. Jangankan si Alinya, bajunya pun kagum aku, gitu. Ya. Jadi nanti ayat-ayat Al-Quran begitu tuh. Jadi begitu Allah berfirman, disampaikan oleh Nabi Muhammad, begitu sudah disampaikan ke Nabi Muhammad, itu yang ada nih terjemahan-terjemahan, berbagai penangkapan lah itu berdasarkan ilmu. Itu makanya tidak ada jalan lain yang berbahagia sekali adalah ilmu, ya, orang yang berilmu, ya. Itu makanya manusia itu sebenarnya manusia ilmu, ya. Manusia kalau nggak memposisikan dia sebagai manusia ilmu, berarti sama cerita kami dengan Pak Bet. Dibuat kerangkeng basi, sudah itu dibuat pintunya, itu masuk awak ke dalam, sudah itu suruh kunci di luar di orang, nggak keluar lain. Itu ibarat saya sendiri tuh, jadi nggak membuka wawasan, ya. Ya, jadi ini cuma di sini ada hu. Jangan heran, hu ini kan mudhafun ilaih. Jadi telah mencengangkan atau mengagumkan terhadap aku, akan aku kena agum ini, kena kekaguman, yang membuat kagum itu si Ali, sehingga jangankan si Ali, bajunya pun mengagumkan aku. Ya, jadi ini adalah hatta. Coba kalau inna anzalnahu, kalau kan ada itu hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr. Coba karena apa itu bacaannya? Coba kita baca dulu apa inna anzalnahu, coba sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terus Lailatul Qadri. Wa ma dulu, wa ma adraka ma lailatul qadri. Terus baru Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Terus?
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hattanya itu hatta apa itu? Hatta atas. Hatta atap. Ayo. Sabana swantaya, sabar. Intazir suaya. Tunggu sebentar. Intazir itu nanti ya, suaya sebentar ya. Intazir suaya. Nih. Kalau di ayat itu kan begini bunyinya. Hatta matla'il fajr. Nih, hatta matla'il fajr. Hatta matla'i. Hatta matla'i. Matla' itu arti tempat terbit ya. Sehingga terbit fajar. Hatta matla'il fajri. Fajri kemana barisnya Fajri? Bawah. Kalau kenapa Fajri ke bawah barisnya? Menerangkan matla'. Menerangkan matla'. Kalau matla' ini kenapa matla'i pula dibaca? Hatta. Karena hatta. Jadi kalau begini, hatta ini, hatta yang ada di sini, apakah huruf ataf, apakah huruf jar? Jar. Huruf jar. Huruf jar. Itu dia. Jadi itu memang kamu terasul dia mutu kalau lah di Quran lama mencari. Iko waw ataf kok pun enggak. Iko fa ataf kok pun enggak. Lama tuh. Jadi itu memang terasa juga ya. Jadi matangnya ilmu itu kalau sudah tulus zaman lama, itu pun nanti ada yang berselisih. Jadi hatta di sini bukanlah huruf ataf ya. Hatta di sini bukan huruf ataf, tetapi huruf Jar. huruf jar. Kata orang Banten kemanakan Pak huruf jer ya. Kata huruf jer ya. Jadi ini adalah salah ya. Salah maksudnya salah dari huruf ataf. Ya. Salah dari huruf ataf. Jangan pula salah kata orang itu. Ya kok disalahkan Al-Qur'an katanya. Bukan ya. Salahnya dari huruf ataf. Jadi salah dari huruf ataf. Salah dari huruf ataf. Ini bukan huruf ataf. Tapi huruf apa? Huruf jer. Ya, huruf jer. Nah, itu dia. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya nanti di Ustadz tutup di belakang ini panjang. Nanti ada terakhir ini bacaan sholat dipakaikan di atap ini mulai dari takbir sampai salam. Nah, itu latihannya. Jadi kalau ingin kita memang sholat betul-betul bisa mengajari kita, membentuk watak mental kita, belajarlah bahasa Arab. Supaya jangan menghayal-hayal ya. Jangan menghayal-hayal bacaannya itu. Jadi huruf ataf ini jadi berarti dia salah dari huruf ataf itu maksudnya. Jadi ini tapi berarti salah dari huruf ataf. Berarti dia adalah huruf huruf jar. Bal akan tetapi dia adalah huruf jer. Ini dia huruf jer. Salah dari huruf ataf tapi dia huruf jar. Ini maka matla'i ya. Ini sini. A'jabani Ali hatta saubuhu. Ghalabakan nas hatta sibyanu. Sampai di sini hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Ini huruf jar. Tapi sama-sama hatta, arti pun sama-sama sehingga. Ya. Konan kancang barajako. Ini pengalaman begini saya tambah ya. Kalau la tua-tua la bau muako, hati la tanang. Maksudnya jiwa la tentram.
tapi kemampuanlah kurang. Lupa. Lupa macam lah. Kalau anak-anak, inyo kue, tapi hatinya goyang. Jadi penyakit keduanya. Anak-anak otaknya kancang, tapi godaan banyak. Orang gae godaanlah kurang, tapi daya tangkap kurang. Jadi sama lapih keduanya. Sama lapih kedua. Jadi kini awak usahawan hendak lapih do. Dan umur dan tinggal aku dan pagunuan untuk beraja aku. Itu ya. Jadi itu ya. Terus, ini dia. Bertukar lagi ya. Tadi adalah hatta. Jadi apa dulu? Wow. Fa. Sama. Hatta. Baru ini masuk. Kan 9. Au. Kalau bahasa Inggris namanya or. Ya, or. Ya. Lihat. Coba mari kita baca ini. Apa bacanya? Ini ayat ini. Qalu labisna. Qalu labisna yauman Au ba'da yaum. ya Au ba'da yaum. Ba'da yaum. Apa? Yaumin, yauman, yaumun. Yauman. Yaumin. Yaumin. Kenapa yaumin, Bu? Sudah ilahi. Ya, mudhafun ilaih. Ya, betul. Nah, jadi ini qalu bentuk apa ini? Fi'il mudhari'. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Atau wow ini ya. Terus labisna bentuk apa? Labisna fil madi. Fil madi. Mana fa'ilnya? Nahnu. Yauman bentuk kata benda, kata kerja, huruf. Benda. Isim. Fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Coba kalau diterjemahkan. Qalu mereka berkata atau menjawab. Apa kata mereka? Labisna yauman. Kami tinggal satu hari. Ragu dia. Satu hari atau ini atau kalau tidak satu hari setengah hari. Begitu nanti kalau ditanya kita setelah berbangkit di akhirat, berapalah kamu lama di dunia? Entah sehari, setengah hari sebantanya. Ya dunia yang panjang ini ya. Jadi ini au, ini huruf atap. Jadi ini dipakai, ini komentar. Jika letaknya setelah tuntutan, berarti ada ini. Ada tuntutan misalnya diminta, berapa kamu lama? Misalkan pertanyaan, mereka menjawab. Jadi jika diletaknya setelah tuntutan berarti ada pertanyaan atau perintah, maka maksudnya untuk dipilih. Jadi dipilih. Kalau pertanyaan, mana yang kamu suka? Ini atau ini ya. Jadi bentuk pilihan ya. Ini contohnya yang lain. Ini. Tazawwaj. Tazawwaj bentuk apa ini? Mati belakangnya. Mati belakangnya. Amar. Ya. Fi'il madinya apa ini? Zawaja. Zawaja baru dibuat fi'il mudhari. Sebenarnya fi'il madinya ini tazawwaja 4 huruf ini 1 2 3 4 5 tambahan dia. Jadi tazawwaja ya tazawwaju begitu kan? Tazawwaja ya tazawwaju atau dipakai ta dulu. Tata 2 tanya itu. Tatazawwaju dihapuskan 1. Tinggallah tatawazzu kan dihapuskan tanya 1 jadi tazawwaju baru dimatikan ini jadi tazawwaj ini fi'il amar ya. Fa'ilnya mana ini? Anta
Nah, kalau hindan jadi apa? Hindan. Di maf'ul. Nah, ini nama perempuan. Jadi Hindun. ini berupa perintah ya. Nah, kan perintah tuntutan tadi. Kalau tadi pertanyaan boleh. Tazawwaj hindan. Nikahilah atau kawinilah si Hindun. Au ukhtaha. Saudaranya. Atau saudara perempuannya yang lain. Atau saudaranya. Jadi nikahilah Hindun atau ukhtaha. Ukhta ini diatapkan ke Hindun. Hindan ini. Ya, ukhtaha. Nah, ini kan diperintahkan ini. Jadi nikahilah Hindun atau saudaranya. Ini hanya pilihan. Jadi itu makanya au ini dipakai hanya pilihan, tidak boleh keduanya, ya. Tidak boleh mengumpulkan keduanya. Ada juga letaknya au. Tadi kan itu sudah tuntutan. Ada juga letaknya au itu setelah tuntutan, akan tetapi sifatnya harus. Maksudnya tidak wajib, boleh dilanggar. Contoh, ini. Jalis. Fil apa ini jalis? Fil madi. Fil amar. Amar. Cuma ini kasih baris bawah karena ini mati. Ya, jalis fil amar ya. Aslinya jalis, tapi kalau dimatikan ini pun mati, nggak bisa dibaca. Jadi jalisil ulama. Ulama aja dia apa gunanya? Maf'ul. Au. Ya, maf'ul. Ulama maf'ul. Au adalah huruf atap. Az-zuhada, az-zuhada. Az-zuhada bentuk banyak dari zuhud ya. Az-zuhada. Maf'ul juga. Maka pengertiannya di sini jalisi artinya pergauli dalam teman duduk. Itu makanya salah satu syarat supaya manusia bisa berbahagia, itu syarat itu, bertemanlah dengan orang baik-baik. Itu syarat, salah satu syarat itu. Bertemanlah dengan orang baik-baik, biasanya orang baik-baik itu yang omongannya, cara berpikirnya, cara berbuatnya yang baik. Kalau berteman dengan orang yang nggak baik, lama-lama nanti kita ikut terbawa. Ya, jadi itu maka di sini, itu pengertiannya jalisil ulama. Temanilah oleh engkau duduk ulama. Jadi bergaullah engkau, seringlah engkau duduk bersama orang yang alim. Atau zuhada. Orang-orang yang zuhud itu sudah paham dia dunia ini, nggak mabuk dia. Tapi ini bukan salah satu, boleh keduanya. Jadi kalau au ini kecuali tadi berbentuk tuntutan, tapi ada tuntutan itu hanya boleh satu, seperti tadi yang menikahi tadi. Ya, tadi yang menikahi tadi satu, kemudian kalau di atas ini kan ragu dia, satu juga, sehari atau setengah hari. Kalau ini memang betul satu dipilih. Kalau ini boleh keduanya dan boleh satu. Ya. Walaupun terletak setelah kata perintah, sifatnya harus. Kecuali yang menikahi tadi. Kalau menikahi tadi dua orang saudara perempuan nggak boleh dinikahi, boleh satu. Pilih. Alternatif ya. Kalau makan goreng boleh juga. Makan goreng atau roti? Makan goreng dan roti. Ya, boleh keduanya. Ya, boleh keduanya. Tapi kalau dipakai nanti madu atau racun. Tidak keduanya. Madu. Gitu ya. Jadi au dalam Al-Qur'an. Jadi sifatnya harus kita boleh duduk bersama keduanya atau keduanya, yaitu ulama dan para zuhud. Zuhud ini zuhada, yaitu arti benda. Berbeda menikahi kedua perempuan yang bersaudara, bersaudara ya, bersawin ya, bersaudara. Aunya ini. Ya, bersaudara. Ya, bahasa Medan itu. Ya.
Saudara. Medan. Iya itu bahasa Medan itu saudara katanya ya. Dengan demikian pada pola kalimat atap ini tentunya lebih dahulu sudah banyak mengerti arti kata. Iyalah sudah pola 16 banyak membaca buku cerita lagi. Ya. Jika huruf au tadi terletak sesudah berita, itu kan perintah semuanya itu yang di atas tadi. Tapi kalau sesudah berita, maka maksud huruf au dalam keraguan. Yang keraguan tadi itu yang di atas sekali. Labisna, kan ditanya di orang. Berapa lama kau tinggal? Jawab. Yauman au ba'da yaumin. Itu keraguan. Kalau dalam bentuk berita atau istifham. Tapi kalau perintah, itu boleh salah satu dan boleh keduanya. Lihat keadaan ya. Seperti contoh pada awal bahasan. Mereka ragu sehari atau sebagian hari. Demikianlah antara lain faedah huruf atap au. Dan mungkin ada faedah yang lain lagi. Faedah yang lain lagi itu pokoknya ini sudah dikasih bahan ya. Kasih pelajaran. Nah, sekarang ini lagi. Ini sering. Kemarin pun sudah dalam belajar tafsir. Coba dibaca ini apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzir. Ini kan berita. Sawa'un alaihim. Sawa'un mubtada itu. Sama saja atas mereka ya. Anzar, apakah engkau ingatkan mereka Muhammad atau lam tunzir? Lam tunzir ini mungkin belum belajar ya kalau pola 16, tapi sudah ada huruf jazam ya, lam tunzir. Ini mati. Jadi ini amnya huruf atap ya. Sama saja atas mereka Muhammad, apakah engkau bertakutkan mereka atau tidak engkau takutkan, sama saja. Ya. Kemarin di mana itu di khatamallah ya? Khatamallah. Orang munafik. Zuhada. Orang-orang yang zuhud itu sudah paham dia dunia ini, enggak mabuk dia. Tapi ini bukan salah satu, boleh keduanya. Jadi kalau au ini kecuali tadi berbentuk tuntutan, tapi ada tuntutan itu hanya boleh satu, seperti tadi yang menikahi tadi. Ya tadi yang menikahi tadi satu, kemudian kalau di atas ini, ini kan ragu dia satu juga, sehari atau setengah hari. Kalau ini memang betul satu dipilih. Kalau ini boleh keduanya dan boleh satu. Ya. Walaupun terletak setelah kata perintah sifatnya harus, kecuali yang menikahi tadi. Kalau menikahi tadi dua orang saudara perempuan nggak boleh dinikahi, boleh satu. Pilih. Alternatif ya. Kalau makan goreng boleh juga. Makan goreng atau roti? Goreng dan roti. Ya boleh keduanya. Ya boleh keduanya, tapi kalau dipakai nanti madu atau racun, tidak keduanya. Madu. Gitu ya. Jadi au dalam Al-Quran. Jadi sifatnya harus, kita boleh duduk bersama keduanya atau keduanya, yaitu ulama dan para zuhud. Zuhud ini zuhada, yaitu arti benda. Berbeda menikahi kedua perempuan yang bersaudara, bersaudara ya, bersawin ya, bersaudara. Aunya ini. Ya, bersaudara. Ya, bersaudara. Bahasa Medan itu. Ya. Saudara. Iya itu bahasa Medan itu saudara katanya ya. Dengan demikian pada pola kalimat atap ini tentunya lebih dahulu sudah banyak mengerti arti kata. Iyalah sudah pola 16 banyak membaca buku cerita lagi. Ya. Jika huruf au tadi terletak sesudah berita, itu kan perintah semuanya itu yang di atas tadi. Tapi kalau sesudah berita,
maka maksud huruf au dalam keraguan. Yang keraguan tadi itu yang di atas sekali. Labisna, kan ditanya di orang. Ya. Berapa lama kau tinggal? Jawab. Yauman au ba'da yaumin. Itu keraguan. Kalau dalam bentuk berita atau istifham. Tapi kalau perintah, itu boleh salah satu dan boleh keduanya. Lihat keadaan ya. Seperti contoh pada awal bahasan. Ada. Mereka ragu sehari atau sebagian hari. Demikianlah antara lain faidah huruf ataf au. Dan mungkin ada faidah yang lain lagi. Faidah yang lain lagi itu pokoknya ini sudah dikasih bahan ya. Kasih pelajaran. Nah, sekarang ini lagi. Ini sering. Kemarin pun sudah dalam belajar tafsir. Coba dibaca ini apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzir. Ini kan berita. Sawa'un alaihim. Sawa'un mubtada itu. Sama saja atas mereka, ya. A'anzar, apakah engkau ingatkan mereka Muhammad atau lam tunzir. Lam tunzir ini mungkin belum belajar ya kalau pola 16, tapi sudah ada huruf jazam ya, lam tunzir. Ini mati. Jadi ini amnya huruf ataf ya. Sama saja atas mereka Muhammad, apakah engkau bertakutkan mereka atau tidak engkau takutkan, sama saja. Ya. Kemarin di mana itu, di khatam Allah ya? Khatam Allah. Orang munafik. Ya. Wa minan nasi ya. Sudah tapi ini sudah pelajari. Huruf ataf am, ini kan am ya. Am. Kalau tadi huruf ataf apa? Au ya? Au. Ya, au. Au. Ini au ini. Jadi artinya hampir sama. Ini au. Kalau sekarang huruf ataf am. 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 Ini dia. Jadi am dipakai seperti itu. Huruf ataf am ada dua macam. Pertama bersambung. Yang kedua terputus. Maksudnya antara yang diatapkan dengan diatapkan ada hubungan. Yang satu lagi antara diatapkan dengan tidak diatapkan tidak berhubungan sama sekali. Gitu. Itu dalam bahasa Arab disebut muttasil. Bersambung. Ada hubungan sesudahnya dengan sebelumnya. Dan huruf ataf am ini didahului oleh huruf hamzah istifham, kata penanya ini. Atau hamzah taswiyah namanya. Ini contoh. Lihat. Ini kan kata penanya itu. Ali biddari am Khalid. Ali biddari am Khalidi. Am Khalidun. Ini Aliun ini aslinya. Aliun, tapi ianya berat dhammah, jadi dibaca Ali saja. Ali biddari am Khalidun. Itu makanya dipakai am. Adakah si Ali di rumah atau si Khalid? Ya, pakai am. Terus contohnya ini. Ini yang sama tadi. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama. Jadi itu yang bersambung. Maksud bersambung antara coba terangkan ini. Adakah si Ali di rumah atau si Khalid? Berarti ini bersambung antara si Khalid dengan si Ali. Apa maksudnya bersambung ini? Menanyakan. Di rumah yang sama. Kan sama-sama di rumah itu. Apakah ada si Ali di rumah atau si Khalid? Berarti sudah bisa ditangkap antara yang diatapkan dengan ma'tuf alaihnya sama-sama di rumah itu. Kalau yang ini begitu juga. Sama saja atas mereka Muhammad, engkau ingatkan atau tidak. Berarti kelompok itu juga orang munafik itu. Atau orang kafir, orang tertutup. Ini obat ini bagi Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai sakit. Itu makanya ini pun kita pakai. Tugas kita mengingatkan saja. Kalau mau orang mau, kalau enggak. Dan sampai panik lah. Ya.
Itu yang bersambung antara atap dengan maktub, ya. Karena ada ini tadi, nih. Huruf atap am ada dua macam, ada muttasil, ada munqati. Kalau muttasil bersambung, maksud bersambung ada hubungan sesudahnya dengan sebelumnya. Tapi ada pula namanya munqati. Nah, munqati istilah Arab saja ini. Munqati itu terputus. Tidak ada hubungan antara keduanya. Maksudnya antara atap dengan tempat mengatapkannya. Contoh, ini. Coba silakan. Apa bacaannya ini? Hal yastawi a'ma. Hal yastawil a'ma. Ya. Wal basir. Dibesarkan sedikit lagi. Itu dia. Biar begini susunannya tapi besar. Apa bacaannya? Hal yastawil a'ma wal basir. Hal yastawil a'ma wal basir. Hal yastawil. Kata sama orang buta dengan orang yang melihat. Yastawil apa artinya? Kenapa gua pakai wa dia ya? Kenapa pakai wa? Dia kan sama-sama berkata. Huruf atap ya. Munqati terputus tidak ada hubungan. Oh ya betul. Munqati terputus tidak ada hubungan. Ya betul ya. Tidak ada hubungan antara. Tidak ada hubungan antara si a'ma dengan basir. Kan a'ma itu artinya buta. Basir artinya melihat. Jadi apakah sama al-a'ma fa'il dari yastawi ya? Ada tadi yastawi didahului oleh tempat apa munqati'nya. Ini. Apakah sama si buta dan orang melihat? Apakah sama buta orang melihat? Ini ayat Al-Quran ini. Apakah sama? Berarti al-basiru. Kenapa barisnya al-basiru, bapak-bapak, ibu-ibu? Diatapkan ke. Sebentar. Kenapa al-basiru barisnya? Al-basiru kok baris depan dia? Ya. Dia diatapkan dulu, gitu ceritanya. Dia diatapkan. Diatapkan kepada a'ma. A'ma ini sebenarnya dia baris depan juga, tapi karena ya aslinya adalah a'mayu. Ya, jadi diatapkan kepada a'ma. Lalu fungsi a'ma sebagai apa? Itu yang kata Ibu Didi tadi, fa'il. Ini pun sebenarnya jadi fa'il. Apakah sama buta dan melihat? Beda ini. Jadi nggak ada hubungan si buta dengan melihat, ya. Apa sebenarnya inti ayat ini kalau kita baca? Coba siapa dapat menjawab? Tidak paham. Tamakah orang mengaji dengan tidak mengaji? Tidak mengingkar dan tidak. Ya, kalau lurus-lurus ditanya, misalnya bahwa apa ibu-ibu, sama ke orang buta dengan orang melihat? Coba jawab. Tidak. Itu anak-anak SD bisa ya jawab. Ada SD pandai jawab itu. Tapi sebenarnya apa ini? Pertanyaan dia, tapi bukan untuk dijawab. Direnungkan. Namanya ini istifham ingkari, ya. Ini tanda orang engkar ini. Pertanyaan dibuat seperti ini. Jadi apakah sama orang buta dengan orang melihat? Itu karena keingkaran orang. Jadi kalau begitu intinya apa ini sebenarnya? Tidak engkar, tidak menerima ajaran Islam. Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu mau memahami Quran, kok enggak samurah itu ada. Ada ayat begini, hal yastabil a'ma wal basir, samakah orang yang buta dengan orang melihat? Kalau anak SD jawab tidak, kan gitu. Kalau yang sebenarnya apa intinya? Jangan tidak mau menerima ajaran Islam, tidak mengakui. Tidak mengakui apa yang diperintahkan Allah. Iya, tapi yang isinya apa sebenarnya ayat ini? Tidak menerima, tidak menerima. Isinya begini aja. Isinya begini, jangan kamu buta gitu aja. Jangan kamu buta. Iya. Jangan glaukoma. Bukan itu mata sebelah. Maksudnya
Kalau orang yang tidak paham dengan Allah, tidak berpengaruh dengan hidupnya, kan buta dia. Meramak-ramak di dunia. Jadi pengertiannya janganlah buta. Terimalah wahyu Allah, belajarlah gitu. Cobalah dimenung-menungkan dalam-dalam. Tapi sering saya sampaikan. Coba pertanyaan, tahukah orang bahwa semua manusia akan mati? Tahu. Tahu? Tahu. Ya, tapi pengetahuan itu apakah sudah sebenarnya pengetahuannya atau belum? Belum. Itulah. Berarti buta baru. Jadi jangan buta ya. Ada lagi nanti, samakah hitam dengan yang putih? Itu pengertiannya. Jadi jangan terus sama. Ini lagi ya. Dibesarkan lagi ya. Tastawi. Ya. Terus bagaimana? Dimulai lagi. Banyak recording katanya. Jadi kadang-kadang kita ragu. Halo, lihat nggak kok ya? Lay. Atau samakah atau sama gelap dengan nuru. Nur. Jadi wawunya wa atapnya di nur. Jadi dipakai bertentangan ya. Pengertiannya di sini samakah gelap dengan terang? Jadi intinya jadi orang terang lah, jangan gelap lagi. Atau am ja'alu lillahi suraka, atau mereka membuat bagi Allah sekutu. Sama dengan artinya pakai bal ini, otomatis sudah masuk bal. Ya. Jadi isinya kalau ada nanti am ja'alu lillahi suraka, apakah mereka buat bagi Allah ada sekutu Allah? Isinya bal ja'alu lillahi suraka. Akan tetapi mereka membuat bagi Allah sekutu, itu artinya. Begitu juga am antara julun zalim, apakah Anda laki-laki yang zalim? Maka isinya adalah bal antara julun zalimun. Tetapi Anda, itu huruf atap ya. Atau am lahu banat, apakah bagi Allah anak perempuan dan bagi kamu anak laki-laki? Isinya kamu buat bagi Allah anak laki-laki. Bagi Allah kamu buat anak perempuan. Jadi sudah dari dulu anggapan orang karena laki-laki bisa jadi menambah tenaga, kemudian pembela kehidupan keluarga. Jadi asal lahir anak laki-laki anak kami. Kalau perempuan karena lemah masa dulu, sudahlah anak Tuhan ini gitu ya. Jadi itu cara orang dulu berpikiran. Ini lagi. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bermenang atau telah beruntung orang yang membersihkan jiwa ya. Jadi nampaknya yang pokok hidup ini kan kebersihan jiwa, yang iman dengan itu. Tapi kalau sudah kotor berarti melemah dia. Wa zakara, ini waw atapnya. Wa zakarasma, dan mengingat orang itu asma. Wa zakarasma rabbih. Kenapa dibaca asma ini? Maf'ul ya, maf'ul dari zakara. Jadi beruntunglah, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dianya orang. Membersihkan maksud membersihkan hati dan mengingat dianya orang akan nama Rabb. Itu yang saya sebut tadi, mengingat Rabb itu ada masih ghaflah. Ghaflah itu latihan bawah, nanti sudah lama-lama melengkat dia. Pasollah. Ini atap ini. Atap yang dekat. Wa zakarasma rabbihi fasollah. Bal. Ini bal lagi. Huruf atap juga. Yang beruntung adalah orang yang membersihkan diri dan ingat Tuhannya kemudian sholat. Mungkin sholat sunat atau sholat tahajud macam ya. Tapi bal tu'siruna, akan tetapi tu'siruna ini artinya fi'il mudhari sangat berkesan. Tu'sir ini bekas ini sangat berkesan, sangat masuk dalam hati. Al hayatad dunya. Hayatad dunya jadi apa ya gunanya? Sama-sama. Kenapa hayata dibaca? Maf'ul. Maf'ul. Ad-dunya, kenapa dunia pula dibaca? Ya betul. Naat ya, kehidupan yang dunia. Dunia ini apa artinya dunia? Dekat. Ya, dekat yang nggak pernah sampai. Ya, sampai. Jadi siapa yang mengejar dunia berarti mengejar yang
seolah-olah sampai tapi tidak pernah sampai. Mabuk. Ya. Tapi kamu sangat berkesan sekali kehidupan dunia. Nah, jadi nanti ada orang kiraat membaca ini pakai ya dia. Kalau ini kan kamunya kamu apa ini? Kamu orang yang sudah mengaku beriman. Nah, kalau yuk betul-betul mereka yang belum. Ya, bal tu'sirunal hayatud dunya. Walal akhirat itu semuanya. Ini lagi. Makana Muhammadun aba. Kenapa dibaca aba? Silakan berlomba. Apa itu kenapa dibaca aba? Kabar. Ya. Karena ada kana. Ingat ya. Ada kana. Jadi kana itu kabar. Mana mubtadanya? Muhammad. Ya, Muhammad. Ya. Jadi makana Muhammadun aba ahadin. Ini kenapa dibaca ahadin? Mudapun ilai. Ini kenapa dibaca rijali? Kancang. Min. Belajar. Ya. Itulah laman di teori itu ya. Jadi tidak ada Muhammad itu bapak dari salah seorang dari laki-laki kamu. Jadi dia bukanlah penekanannya bapak. Ya, tapi dia memang manusia biasa tapi bukan bapak. Walakin ini huruf atap akan tetapi ini dibaca rasulah atau rasuli atau rasulu. Ini huruf atap ini. Rasulallahi. Ini dibaca rasulah, rasuli, rasulu. Rasulah. Ini mau diatapkan kemana? Ke aba. Muhammad, Pak. Kalau Muhammad apa barisnya tadi? Depan, Rasulu. Gitu perginya. Jadi, makana Muhammadu aba ahadim min rajalikum walakin Rasulullahi. Kenapa Allahi? Mudhafun ilaih. Ini dibaca khatama atau khatamu khatami? Khatama. Khotami ya. Khotaman Nabi ini. Khotaman. Ini waw atap. Ini diatapkan lagi kemana? Ahadin. Ya diatapkan ke sini Bu, ke sini ya. Rasulu. Iya, jadi bacanya apa? Khotamu. Iya, wa khatamun nabiyyin. Ini kenapa nabiyyin? Mudhafun ilaih. Itu. Beko dapat surang saja itu dalam mau beraja. Itu sengen ilai. Ini pakai la terakhir ya. Ja'a Sa'idun la Khalidun. Lihat. Ja'a Sa'idun la Khalidun. Sa'idun jadi apa Sa'idun? Fa'il. Jadi fa'il. Ya, jadi fa'il. Kalau Khalidun kenapa barisnya Khalidun pula? Diatapkan kepada Sa'idun. Mana huruf atapnya? La. Ada dalam pangkal Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba. La itulah apa? La raiba fihi. La nafi. Atap. Itu enggak. Itulah nafi jenis. Tapi kalau la ini, la huruf atap. Kan sama mirip. Baca rohnya Ustaz membeda-bedakan tuh. Itulah dek lalamu waraja asalnya. Waraja. Ya, jadi inilah huruf atap. Kalau yang di situ tidak ya. Ini lagi. Khus, ini fil amar ya. Ya, khus. Jadi dikasih baris bawah karena alif lam mati. Apa dibaca nih? Coba kitabah, kitabu, kitabi. Uzil kitabah. Menjadi apa gunanya? Maf'ul. Ini dibaca sebagai apa pula ini yang ini? Walama. Iya, jadi maf'ul juga ya diatapkan kepada kitab. Khuzil kitabah, engkau ambillah kitab itu. Tidak. Pena. Jadi inilah ini dipakai mengatapkan yang tersalah. Jadi berlawanan ini. Maksudnya tersalah ngomongnya. Ada orang ngomong gini, Ja'a Sa'id, la Khalid. Bukan Sa'id yang datang, tapi Khalid.
Khuzil kitab, ambillah buku. Al-qalam. Al-qalam. Jangan buku diambil. Gitu. Itu la huruf ataf ya. Sekarang laisa. Laisa ada juga rupanya huruf ataf. Jadi pengertiannya ini sebenarnya khuzil kitaba laisa. Bukan. Tetapi adalah kalam. Sama. Baru kita tutup ya. Demikianlah kajian huruf ataf yang masih memerlukan banyak berlatih sehingga mampu membedakan bentuk huruf yang mungkin serupa seperti huruf ataf akan tetapi bukan huruf ataf. Ya. Biasanya yang makanan seperti ini siapa? Makanan siapa? Saya ulang ya. Demikianlah kajian huruf ataf yang masih memerlukan banyak berlatih sehingga mampu membedakan bentuk huruf ataf yang mungkin serupa seperti huruf ataf akan tetapi bukan huruf ataf. Ini konsumsi siapa ini? Yang belajar seperti ini kan mirip seperti ataf tapi tidak, itu tapi dipelajari terus. Biasanya konsumsi siapa ini? Makanan siapa? Orang yang mau belajar. Ya, jadi jawabnya ini makanan manusia. Karena manusia itu adalah makhluk Yang berakal. Iya, makhluk berakal, makhluk belajar. Tapi sudah diajarkan di Al-Baqarah. Itu yang mempedomi Al-Quran. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Kan Adam itu. Adam itu apa kita itu? Opung kita itu. Opung kita itu. Ya, opung kita. Itu opung-opung. Jadi karena opung-opung, maka kita cucunya allama juga. Ya, muallim. Jadi ada. Kemudian saya tutup, memang payah juga. Maksudnya, manusia kalau tidak berilmu, itu rumusnya bagaimana? Celaka. Terus orang yang berilmu, apa lagi? Tidak beramal. Tidak mengajarkannya. Tidak mengajarkan dulu. Celaka juga. Kalau begitu, orang yang berilmu sudah dapat, kalau tidak mengamalkan, celaka juga. Terus orang yang sudah mengamalkan ilmu celaka juga kalau tidak beramal saleh. Anda ulang lagi ya. Manusia kalau tidak berilmu celaka. Sebab dia kejadiannya adalah berilmu. Kemudian manusia yang sudah berilmu itu kalau tidak diajarkannya celaka juga, dia berdosa. Sudah itu manusia itu sudah diamalkannya, celaka juga kalau tidak ikhlas. Itunya. Ada lagi nggak di atas itu? Ya. Ada lagi di atasnya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, mari cari ilmu, kemudian ajarkan, sudah itu amalkan, sudah itu ikhlas. Itu cobalah, sudah rumus itu. Yang ilmu sebenarnya bukan berarti mentidakkan ilmu yang lain. Pokoknya seluruh ilmu yang membuat kita baik pelajari ya. Tapi jangan sampai ilmu cari makan saja. Kalau itu nanti konyol juga ya. Ilahuna fakat nanti kita coba praktek yaitu dari kelas 1 sampai 16. Mulai ini praktek-prakteknya sampai panjang ke bacaan sholat sampai salam. Mudah-mudahan nanti Allah membukakan kita ya. Ilahuna faqat, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya, na'am.